Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Pak Ramadan Pramono. Perkenalkan, nama saya Haneka Fitrianingsih. Perkenalkan, nama saya Alifa Putri Mirdarani. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia. Perkenalkan, nama saya Nurhania Devi. Kami dari Fakultas Ekonomi Manajemen akan mempersembahkan tugas kami, yaitu wawancara pendapat masyarakat tentang perekonomian Indonesia saat ini dan harapan masyarakat ke depannya untuk perekonomian Indonesia. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Nama kakak siapa ya? Elin, Dari Fakultas? Fakultas Ekonomi. Saya ada pertanyaan nih, bagaimana pendapat kakak tentang perekonomian Indonesia saat ini? Menurut pendapat saya, perekonomian Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan lebih membaik daripada 2 tahun sebelumnya. Karena kan 2 tahun sebelumnya kita ada pandemi ya, jadi sempat terhambat dengan beberapa sektor usaha yang terhambat. Terus sekarang kan udah mulai membaik, Covid juga udah menurun, jadi beberapa sektor perekonomian sudah mulai usaha dari awal lagi dan mulai berkembang dengan baik. Halo Kak, boleh minta waktunya? Boleh. Nama kakak siapa? Ami. Menurut pendapat kakak, bagaimana sih perekonomian Indonesia saat ini? Menurut saya tuh pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat ini bisa dilihat dari tahun sebelumnya. Kayak mungkin tahun sebelumnya kan mungkin karena ada pandemi ya. Nah, sedangkan kalau Indonesia saat ini kan udah kayak ada pemulihan. Nah, bisa kita lihat tuh kayak ada penurunan dana stimulus, terus juga PPKM dan UMKM. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari kelompok ini mau bertanya kepada Bapak. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang perekonomian Indonesia saat ini? Ya, untuk melihat perekonomian kita di negara Republik Indonesia ini, kita harus tahu tentang globalisasi, ya, di mana sangat berpengaruh baik secara mikro maupun makro. Secara mikro harusnya pemerintah memberikan stimulus, contohnya adanya padat kerja atau padat karya. Yang kita lihat saat ini padat karya tidak dijalankan dengan maksimal, sehingga banyak di masyarakat kita yang menganggur. Tentu ini menjadi PR buat pemerintah saat ini untuk bisa membuat padat karya yang banyak. Itu saja. Apakah ada tanggapan lain untuk Bapak? Tanggapannya yaitu bagaimana pemerintah harus bisa memberikan stimulusnya. Yang pasti nilai pajak harus sesuai dengan peruntukannya. Bisa dilihat saat ini pajak masih belum sesuai dengan peruntukannya. Kita lihat dari ekonomi yang saat ini berjalan. Memang pemerintah sudah memberikan banyak stimulus untuk kaum milenial membuat startup, tapi tidak semua startup itu bisa berjalan, kecuali ada panduan, ada yang namanya teknis pelaksanaan dalam bentuk BIMTEK, bimbingan teknis, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan tentunya pemerintah harus bisa memberikan sebuah bimbingan secara sistematis atau secara terstandar, terukur, ya, terjadwal. Nah, ini tentu bimbingan-bimbingan ini harus bisa tersentuh kepada lapisan masyarakat yang paling bawah, yaitu di tingkat kelurahan atau kecamatan. Ini harusnya bisa tersosialisasi, terrealisasi, ya. Ini yang masih kurang Bapak lihat ya, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya. Iya, makasih Pak. Makasih Sama-sama. banyak ya untuk tanggapannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, boleh tanya namanya siapa? Oh boleh, perkenalkan nama saya Reza Rapukal. Dari fakultas apa ya? Saya dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi Kak. Iya. Oh. Iya. Saya mau tanya, Nah. bagaimana perekonomian Indonesia saat ini menurut Kakak? Oh, oke baik. Menurut pandangan saya terkait perekonomian Indonesia pada saat hari ini, banyaknya inflasi sih. Banyak inflasi menurunnya perekonomian Indonesia pada hari ini. Karena dilihat dari faktor COVID-19, masa transisi ya hari ini kan. Kita lihat masing-masing sekarang tuh banyaknya bahan pokok tuh menurun. Contoh bahan pokok menurun. Terus angkutan umum mungkin Grab dan sebagainya pun
naik lah harga barang bensinnya gitu kan. Jadi yang membuat perekonomian hari ini banyak terjadi yang saya rasakan gitu ya. Yang saya rasakan pun ketika saya membeli membeli bahan makanan yang awalnya harganya itu gorengan. Gorengan gitu kan. Awalnya harga 1000-an kan. Sekarang udah naik gitu kan, jadi 1.500 lah satunya kan. Karena bahan pokoknya pada naik ya. Contohnya dari tempe, kedelainya itu salah satunya. Terus menurut kakak bagaimana harusnya negara Indonesia ini untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ini? Sebetulnya banyak cara ya untuk harapan saya ya gitu kan. Banyak cara sih harapan saya, mulai dari ya kenapa tidak kita memanfaatkan, jangan terlalu banyak melibatkan pedagang-pedagang dari yang swasta lah contohnya. Karena kan negara kita negara yang demokrasi juga kan. Tentunya banyak lah yang bisa kita produksi sendiri di rumah sendiri kita, apalagi Indonesia terkenal dengan negara maritimnya gitu kan. Tentu bahan pokok tuh banyak gitu kan, mulai dari bensin sebenarnya ada, tambang kita punya ya kan. Jadi lebih kita yang harus mengelola ya? Iya, kita harus mengelola, karena jangan mengikuti, karena kan terjadinya inflasi karena terlalu banyak membeli dari luar gitu kan, banyak dari luar. Makanya justru dari situlah coba memperbaiki lagi lah tingkat produksinya dari Indonesia sendiri. Lebih banyak membuka lapangan pekerjaan juga ya? Betul, itu salah satunya agar tidak terjadinya kemiskinan terlalu banyak, salah satunya itu. Baiklah, terima kasih ya waktunya. Boleh minta waktunya sebentar, Kak? Boleh. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Saya Muhammad Rizky. Saya ingin bertanya, menurut kakak perekonomian Indonesia saat ini itu seperti apa ya? Perekonomian Indonesia ya, sebelumnya kita kan masih sama-sama mahasiswa nih ya. Ngerinya kalau saya jawab, banyak penonton-penonton yang di video mengaku bahwa ini 100% pure, karena ini emang dari sudut pandang saya aja ya. Kalau dari sudut pandang saya, perekonomian Indonesia saat ini masih bisa dibilang masa transisi. Apalagi kan kemarin kita 2 tahun ke belakang kita sedang ditempa pandemi. COVID. Nah, ketika sedang ditempa pandemi tersebut, ekonomi kita turun. Nah, sekarang udah normal lagi, tapi ditempa dengan kenaikan harga BBM. Nah, maka dari itu kenapa saya bilang tidak stabil, karena ketika kita semua lagi masa transisi mau bangkit kembali, tapi ada isu kenaikan BBM yang membuat harga bahan pokok yang lain juga ikut naik. Nah, mungkin itu sih yang saya bilang kenapa perekonomian Indonesia saat ini tidak stabil, karena kita masih ditempa oleh kenaikan harga pokok. Jadi menurut kakak sekarang ini masih belum stabil ya? Iya, belum stabil. Kalau menurut kakak harapannya gimana ya untuk kedepannya? Harapan kedepannya paling tidak lain tidak bukan juga semua negara juga berharap agar negaranya maju ya. Tapi dari saya sendiri ya nggak muluk-muluk, ya cukup stabilin aja itu harga bahan pokok, karena pada dasarnya ketika bahan pokok stabil, perekonomian Indonesia juga akan meningkat sedikit-sedikit gitu. Jadi untuk pemerintah ke depannya stabilin lah harga pokok gitu. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Namanya siapa? Farah Aprilia Putri. Dari fakultas? Dari Fakultas Ekonomi. Saya boleh bertanya nggak tentang perekonomian saat ini gimana? Menurut saya tuh perekonomian Indonesia saat ini tuh udah mulai membaik. Dan karena kemarin 2 tahun yang lalu kan sempat melonjak juga tingkat COVID-nya. Jadi banyak SDM yang dipangkas, dan kalau buat sekarang udah mulai membaik karena banyak perusahaan juga lebih membutuhkan lagi tenaga SDM yang lebih banyak lagi. Jadi ya untuk kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi tingkat perekonomiannya. Udah sih itu aja. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Jadi kesimpulannya, dari beberapa narasumber yang kita wawancarai, dapat kita simpulkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena 2 tahun sebelumnya Indonesia mengalami pandemi, sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia menurun sangat drastis. Harapannya untuk perekonomian Indonesia bisa jauh lebih baik lagi dengan